diberikan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir irada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita selalu mengamalkan hal-hal yang kebaikan dan ketika ditimpa dalam suatu musibah, kita sebagai muslim yang beriman yang taat tidak buru-buru menyalahkan sesuatu hal yang lainnya. Akan tapi kita buru-buru mengintrospeksi di diri kita apa penyebab terjadinya musibah tersebut. Sebab itu di sebagian masyarakat mereka masih berkeyakinan atau mereka masih ada kepercayaan tentang adanya hari sial, adanya bulan sial atau waktu yang sial ataupun sebagainya. Sebab keyakinan seperti ini tentu perlu diluruskan dan kita koreksi. Ya. Sebab di dalam akidah kita agama Islam yang benar, kesialan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan waktu ataupun hari ataupun tempat ataupun dengan hal-hal yang lain. Akan tetapi kesialan, keberuntungan yang menimpa kepada seseorang itu terjadi semata-mata atas iradanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehendaknya Allah yang memang Allah memiliki sifat maha berkehendak. Ya, Allah memiliki sifat maha berkehendak. Sehingga pada dasarnya hari sial itu enggak ada bagi kita umat muslimin. Hari sial, waktu sial, tempat sial itu bagi kita umat muslimin enggak ada hal-hal seperti itu. Sebab orang-orang yang berkeyakinan akan tertimpa kesialan pada waktu atau pada hari atau pada keadaan tertentu, dan memang dia bakal ditimpa musibah. Kenapa? Karena keyakinannya akan ditimpa musibah pada hari tersebut, atau akan ditimpa musibah kalau dia melakukan hal tersebut, atau ketika dia berada di tempat tersebut dia bakal ditimpa musibah. Kenapa? Sebab keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ana inda dzanni abdi bi." Aku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, sesuai dengan perasaannya hambaku. Inna dzanna bi khairan falahu wa inna dzanna syarran fallahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia, artinya kalau engkau berprasangka baik kepadaku maka akan baik jadinya. Akan tetapi sebaliknya, kalau engkau berprasangka buruk kepadaku, kata Allah, maka akan buruk juga. Sehingga kapan itu manusia, umatnya baginda Nabi Muhammad, hambanya Allah Subhanahu wa taala, mereka digolongkan oleh orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan hal-hal tersebut seseorang bisa digolongkan mereka orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah? Ketika dia dalam mengerjakan perkara-perkara yang menyebabkan mendapatkan anugerah dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika hamba tadi dia melakukan hal-hal tersebut, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk apa? Mengerjakan kebaikan tersebut demi Allah Subhanahu wa taala, atas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menerima kebaikan tersebut. Kenapa? Husnuzonnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak beramal apa-apa, dia enggak berbuat kebaikan, justru gemar berbuat maksiat, hanya bermodal berbaik sangka kepada Allah. Jadi orang ini enggak berbuat kebaikan, dia tidak beramal amal taat, akan tapi dia hanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, akan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, tanpa didasari amal taat. Maka itu dikatakan para ulama itu hanya di dalam panjang angan-angan bagi seorang hamba. Wa tulu amali, hanya panjang angan-angan bagi mereka seperti itu. Ketika gak berbuat taat, gak melakukan amal baik, hanya berbuat maksiat, lalu berprasangka baik, oh pasti Allah ngampunin dosa saya, pasti Allah husnuzon sama saya. Nah, ini yang salah. Ini yang salah dilakukan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini termasuk orang-orang yang tulu amali, orang yang panjang di dalam angan-angannya. Bahkan dikatakan kiswatul qulub, hati yang keras, diantaranya apa? Panjang angan-angan. Kemudian juga Nabi Muhammad bilang, akhafu ma akhafu ala ummati al hawa wa tulu amali. Kata Nabi Muhammad, yang paling aku takutkan di antara umatku, yang paling aku takutkan di antara kalian, tahu apa? Al hawa, hawa nafsu, mereka yang tunduk dalam hawa nafsunya, dan wa tulu amali, mereka yang panjang di dalam angan-angannya. Ya, mereka yang panjang di dalam angan-angannya. Maka sebab itu mari kita berbuat baik diiringi dengan amal taat, diiringi dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan para ulama, yang pertama diantaranya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan penyebab
berlimpahnya pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu husnuzon kepada Allah dengan amal taat, maka Allah akan memberikan pahala yang banyak kepada hamba tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, inna husnal zonni billahi min husnil ibadatillah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya berbuat baik atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cara yang baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka dan optimis akan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanamkan di dalam diri kita bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Selalu husnuzon kepada Allah dengan gemar melakukan amal taat, dengan gemar melakukan amal baik, sehingga dengan hal-hal tersebut menyingkirkan apa itu? Prasangka hari sial, prasangka bulan sial, atau mungkin tempatnya ini tempat bikin sial, atau mungkin saya kalau begini nanti jadi sial. Itu menyingkirkan hal-hal tersebut. Sebab apa? Sebab husnuzonnya kepada Allah dan optimis akan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita percaya tentang hal-hal yang demikian. Jangan takut dan juga jangan khawatir ya, sebab landasan kita Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita takut dengan hal-hal yang demikian. Kemudian yang kedua diantaranya para ulama mengatakan keutamaan dari berbaik sangka apa? Allah Subhanahu wa taala membuahkan husnul khotimah. Allah bakal memberikan kepada hamba tersebut dalam keadaan wafat husnul khotimah di saat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan itu dahulu, ada salah seorang sahabat yang sahabat tersebut didatangi oleh baginda Nabi Muhammad ketika di nazaknya, ketika di ujung-ujungnya dari umurnya tadi itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada pemuda tadi itu, apa yang kau hadapi? Bagaimana keadaanmu di dalam menghadapi kematian ini? Sebab ini sebentar lagi kau sudah berada dalam sakratul maut. Maka bagaimana perasaanmu, kata Nabi Muhammad? Maka si pemuda tadi mengatakan, aku sesungguhnya ya Muhammad, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunannya Allah, dan sesungguhnya aku takut akan dosa-dosaku yang telah aku berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bilang, sesungguhnya dua sifat yang kau miliki apa? Berbaik sangka kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah, maka tidak akan berkumpul dalam satu hatinya seseorang hamba seperti kondisi ketika dia menjelang dari sakratul mautnya tadi itu. Jadi dua perasaan tadi itu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak akan berkumpul di dalam satu hati bagi seorang mukmin ketika dia mau menghadapi sakratul maut. Ya, enggak akan mungkin berkumpul kecuali yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal tadi itu Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya orang tadi diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud bilang, demi Allah zat yang maha mulia, gak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan menganugerahkan sesuai dengan apa yang ia harapkan tadi itu. Ketika dia minta sama Allah benar-benar, berbaik sangka kepada Allah benar-benar, maka pasti hal tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia doa, berharap bersungguh-sungguh di hadapannya Allah, maka itu menjadi sebab doanya digabulkan oleh Allah. Bahkan Imam Athaillah dalam kitab Al-Hikam beliau bilang ya tentang pengharapannya seorang hamba di dalam amalnya tadi. Ketika dia mau tahu bagaimana cara digabulkan doanya tadi, apa? Besarnya rasa harapannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi sebab digabulkan doanya seorang hamba tersebut. Bahkan dikatakan la ya'dhumi dzambu indak azamatan tasudduka an husni zanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara fil janbi karamihi dzambahu. Itu disebutkan sebesar apapun dosa yang kau perbuat, jangan pernah engkau menghalangimu untuk berbaik sangka atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Sebab siapapun yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya menjadi kecil di hadapan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan sampai kita merasakan dosa kita besar sehingga apa? Terhalang bagi kita untuk berhusnuzon kepada Allah, terhalang bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurangnya mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dikatakan hal tersebut dengan berhusnuzon kepada Allah, maka dosa kita menjadi kecil sebab kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, yang begitu luar biasa. Maka jangan sampai kita merasakan dosa yang kita lakukan enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab enggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa, semua perbuatan selama kita bertobat kepada Allah, selama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah dikatakan Allah punya sifat pemalu. Ketika ada seorang hamba datang ngangkat tangannya minta sama Allah, ketika turun tangannya tersebut enggak digabulkan doanya, maka Allah punya sifat pemalu. Allah akan malu ketika seorang hamba datang melakukan hal tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah inda dzanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika dia prasangkanya baik, maka akan jadi baik. Ketika dia prasangkanya buruk, maka hal buruk pun akan terjadi kepada hamba tersebut. Makanya jangan bosan-bosan kita untuk selalu husnuzon kepada Allah. Bahkan dikatakan ketika bangun tidur jangan mikirin dunia, jangan mikirin duit. Bangun tidur doa kepada Allah, prasangka baik sama Allah, maka akan jadi baik hari-hari tersebut. Sampai dikatakan barang siapa yang bangun dari tidurnya kemudian dia memikirkan dunia, langsung mikirin dunia, langsung mikirin duit, langsung mikirin yang lainnya, maka sesungguhnya di hari tersebut dia bakal diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Gak akan beres urusannya dibuat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lupa dia di dalam bersyukur, lupa dia dalam husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karunia dari Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpahkan kepada kita. Sebab fardullahil wasi, karunianya Allah itu besar, karunianya Allah itu luas. Jangan kita kecilkan dengan pandangan logika kita. Jangan kita kecilkan pandangannya dengan logika kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dijadikan kita hamba yang selalu berhusnuzon kepada Allah, sehingga setiap beramal kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya minta maaf.